Oke sobat goes, kembali lagi bersama channel Epigo. Ya, pada kesempatan pagi ini Epigo akan membahas mengenai misteri saddle sepeda. Ya, pantat Anda cepat panas saat bersepeda. Bagaimana cara mengatasinya? Saya akan berbagi pengalaman saya pribadi ya, selama bersepeda sudah mungkin lebih dari 3 tahun ini ya. Pengalaman saya pribadi dan juga dari pengalaman teman-teman saya. Bagaimana cara mengatasinya tentang saddle atau pantat yang cepat panas saat bersepeda. Oke, simak videonya sampai selesai ya sobat goes. Yang pertama adalah jangan terlalu sering gonta-ganti saddle sepeda ya sobat goes. Jadi kalau misalnya sobat goes sudah punya saddle sepeda yang dirasa cukup nyaman ya, kalau bisa sih yang masih bagus, yang masih utuh, soalnya akan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi untuk saddle sepeda itu sebaiknya tidak perlu sering gonta-ganti ya. Mungkin dari sobat goes sering melihat ya, sekarang banyak di toko online ada saddle merek ini, saddle merek itu, saddle ini, saddle itu. Rasanya ingin gonta-ganti saddle karena rasanya untuk pesepeda pemula biasanya ya tidak nyaman, pakai ini kok masih panas, pakai itu masih panas. Ternyata kalau menurut pengalaman saya pribadi dan juga curhatan dari teman-teman saya, jadi mereka yang sudah gonta-ganti saddle pun ternyata masih merasakan panas saat bersepeda, terutama di jarak yang dataran jauh. Jadi saya sendiri juga pernah memakai ya saddle, mohon maaf, dari harga yang 40 ribuan sampai yang ya ratusan ribu lah. Jadi ternyata saya pernah pakai saddle yang dengan harga 40 ribuan tersebut saya juga bisa nyaman. Saya pernah pakai di sepeda hybrid saya ya. Saya pakai saddle sepeda murah gitu. Saya pakai untuk jarak jauh sampai mungkin di atas 100 km, ternyata nyaman juga. Jadi kok bisa begitu? Nanti saya jelaskan di poin-poin berikutnya. Jadi untuk gonta-ganti saddle sepeda saya sarankan teman-teman jangan terlalu berambisi ya. Jadi ternyata gonta-ganti saddle sepeda itu tidak berpengaruh banyak dengan kenyamanan atau cepat panas atau tidaknya saddle saat bersepeda. Ya, untuk poin yang ketiga ya sobat goes, saya sarankan atau berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau kita bersepeda di jarak yang jauh ya, soalnya biasanya teman-teman merasakan panas saat bersepeda itu ketika waktu pulang ya, atau waktu berangkat tapi jaraknya datar dan jauh. Jadi untuk jarak dekat-dekat biasanya tidak terlalu merasakan, tapi untuk jarak yang jauh biasanya di waktu pulang ya, saat datar itu benar-benar merasakan. Dan menurut pengalaman saya itu posisi tinggi saddle sepeda juga perlu diperhatikan. Jadi kalau terlalu tinggi biasanya memang di handlingnya nyaman. Cuman kalau misalnya posisi kaki sampai jinjit seperti ini ya sobat goes, terlalu tinggi itu juga membuat saddle cepat panas atau pantat cepat panas ya saat bersepeda.
Jadi untuk jarak yang jauh, yang datar itu seharusnya kenyamanannya harus posisi saddle cukup standar aja ya sobat goes. Soalnya otomatis ya posisi di pinggul sini akan nyaman gitu ya sobat goes. Ya sobat goes, selanjutnya untuk poin yang keempat ya. Menurut pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman tentunya ya, saat kita mengayuh sepeda ya di jalur datar yang jauh, itu sebaiknya jangan terlalu pelan ya sobat guys. Jangan terlalu pelan. Jadi agak sedikit cepat. Jangan sering berhenti ya kayuhannya. Jadi jangan terlalu pelan berhenti ser gitu kan biasanya kan, jangan, itu membuat kita cepat panas. Jadi mendingan agak sedikit cepat tapi stabil. Kalau capek mendingan istirahat daripada dipaksakan pelan-pelan banget pelan-pelan banget Jadi mendingan agak stabil, durability gitu ya, ces. Kalau capek istirahat, capek agak cepat lagi, capek istirahat. Nah, jadi itu menurut saya berpengaruh ya di cepat atau tidak cepat panasnya pantat saat bersepeda. Ya, untuk poin yang kelima ya sobat goes, itu mengenai celana ya. Celana yang kita pakai saat bersepeda itu apa saja ya. Ini saya juga berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, celana itu ternyata sangat berpengaruh besar sekali di cepat atau tidak cepat panasnya pantat saat bersepeda. Jadi kalau saya pribadi dan juga teman-teman yang sudah merasakan cukup nyaman mengenai celana ya, yang dipakai adalah 3 rangkap ya sobat guys, 3 rangkap celana yang dipakai. Dari yang paling bawah kita pakai short ya, seperti ini ya, pakai short. Terus yang lapisan kedua kita pakai celana padding ya, celana padding sepeda yang ada padding di area sini. Saya pakai celana padding. Kemudian yang ketiga kita pakai celana biasa yang celana luar ya, yang kita bisa pakai. Jadi kita biasanya pakai rangkap 3. Itu sangat berpengaruh ya. Soalnya kalau kita memakai padding itu ya sama juga ya, padding gel itu lebih bisa mapan di segala jenis saddle sepeda. Jadi kita mau pakai saddle apa saja, kalau sudah pakai padding gel otomatis berpengaruh ya, lebih nyaman. Ya, untuk yang terakhir ya sobat goes, ini yang jurus yang paling ampuh kalau menurut saya ya, mengatasi cepat atau tidak cepatnya panas pantat saat bersepeda. Ini jurus yang paling ampuh adalah rutin bersepeda sobat goes. Jadi semakin sobat goes rutin bersepeda, terutama melatih jarak dari yang tadinya dekat menjadi yang agak jauh, otomatis dengan semakin rutin bersepeda semakin cepat nyaman juga sobat goes merasakan saddle sepeda tersebut. Jadi ya mungkin ya dengan rutin otomatis posisi pantat kita ya dengan saddle itu sudah berjodoh. Jadi sudah nyaman, sudah menyatu padu dan enjoy ya sobat goes. Kita sudah bersahabat dengan saddle kita. Jadi kalau sobat goes sudah sering atau semakin rutin, otomatis sobat goes rata-rata dari pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman sudah nggak pengen ganti saddle lagi. Sudah pakai itu saja sudah cukup. Bahkan ada ya dari beberapa teman karena sudah sangat nyaman dengan saddle sepedanya, sampai ketika rusak dia hanya mengganti kulitnya aja. Ya itu dia sobat goes. Jurus terakhir ya, jurus yang paling ampuh agar pantat kita tidak cepat panas saat bersepeda adalah dengan rutin bersepeda. Ya demikian ya sobat goes, tips dan trik, pengalaman atau informasi yang bisa Ebigo sampaikan pada episode Ebigo kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan sobat goes semuanya. Oke, salam sehat, bertenaga dan juga bahagia. Sampai jumpa di episode Ebigo yang lainnya. Oke.